Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, termasuk Yefta, yang lahir dari seorang wanita pelacur. Yefta tentu saja tidak memilih lahir dari wanita pelacur. Jika ia dapat memilih, tentu saja ia akan memilih lahir dari perempuan yang terhormat agar ia terhindar dari perlakuan diskriminatif. Namun, dalam hal yang dapat dipilih, yakni tindakannya, Yefta pun bukan pribadi yang benar. Pasalnya, ia memilih untuk menjadi perampok. Menariknya, Tuhan tidak melihat latar belakang keluarga. Bahkan moralitas Yefta ketika ia memakai Yefta, buktinya, Tuhan justru memakainya untuk memimpin bangsanya. Yefta memang memiliki kualitas kepemimpinan. Setidaknya, ada 2 kualitas yang menonjol. Pertama, ia adalah seorang pejuang yang gagah perkasa dalam peperangan. Kedua, ia memiliki kebesaran hati. Buktinya dia memaafkan orang-orang yang telah mengusirnya dan bersedia memimpin mereka. Dari kisah ini kita belajar 2 hal penting. Pertama, ketika Tuhan hendak memakai seseorang, ia tidak melihat latar belakang keluarga dan rekam jejak moral orang itu. Kedua, jika Tuhan mau memakainya, ia sendirilah yang akan menyelaraskan hati orang tersebut dengan kehendaknya. Hal ini selaras dengan pola pemilihan Tuhan dalam Alkitab. Tuhan seringkali memilih mereka yang dianggap kecil dan lemah oleh dunia. Termasuk Musa yang tidak cakap bicara, Daud yang dianggap paling lemah di antara saudara-saudaranya, serta para murid yang mayoritas adalah orang miskin dan tidak terpelajar. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memilih berdasarkan kehendak bebas dan anugerahnya sendiri, bukan berdasarkan kehendak atau kehebatan manusia. Kita patut bersyukur untuk hal ini. Jika Tuhan memilih berdasarkan kemampuan manusia, tak seorang pun dari kita yang layak. Pasalnya, Tuhan itu sempurna, maka yang dipilihnya pun harus sempurna. Namun, syukur kepada Tuhan karena Dia memilih berdasarkan anugerah, bukan kelayakan seseorang. Tidak semua orang dapat menerima kebenaran. Sekalipun kebenaran tersebut sudah disampaikan secara baik, logis, dan sistematis. Inilah yang dialami oleh Yefta. Ketika bangsa Israel difitnah secara keji oleh Raja Bani Amon, Yefta tidak serta-merta menyatakan perang. Ia memilih jalan damai, yakni melalui diplomasi. Untuk itulah Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Dalam berdiplomasi, Yefta berusaha menyampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Ia menceritakan perjalanan orang Israel, bagaimana mereka ditolak oleh Raja negeri Edom dan Moab, mengelilingi tanah Edom dan Moab. Juga tidak dipercaya oleh Sihan dan menduduki negeri Amori. Orang Israel tidak merampas negeri Amon. Tetapi Tuhan Israel merebut milik orang Amori bagi Israel, seperti Kamos Ilamen merebut milik yang lain. Ini argumentasi yang kuat, bahkan tidak dapat dibantah. Pasalnya, apa yang disampaikan Yefta melalui utusannya adalah kebenaran. Dalam hal ini, Yefta memberikan teladan yang baik dalam menghadapi konflik. Ia memilih menggunakan kata-kata yang meluruskan fakta, alih-alih pedang yang melampiaskan kemarahan. Yefta, selain menjadi pahlawan perang yang gagah perkasa, adalah seorang diplomat yang menghargai kebijaksanaan. Dari Yefta kita belajar pentingnya kata-kata. Pertama, kata-kata adalah cara utama dalam meredam konflik. Kedua, kebenaran harus diucapkan, sekalipun mungkin kebenaran tersebut ditolak. Tuhan tidak memanggil kita untuk memaksa orang lain menerima kebenaran, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Untuk itu, janganlah kita mengucapkannya secara semena-mena. Tetapi haruslah kita berusaha menjelaskannya dengan sebaik-baiknya agar lawan bicara kita pun dapat memahami dan menerimanya dengan lebih baik. Mari kita belajar menjadi penyampai kebenaran yang baik. Sekalipun kita tahu kebenaran tidak selalu mendapat respons yang positif. Salah satu nilai utama dalam kekristenan adalah kesetiaan. Akan tetapi, kesetiaan yang buta dapat menimbulkan malapetaka. Kebutaan menghilangkan logika dan melumpuhkan akal sehat. Inilah yang terjadi pada Yefta
tanpa pikir panjang, ia bernazar jika Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Maka apapun yang keluar dari pintu rumahnya, itulah yang akan dipersembahkan. Celakanya, yang pertama keluar menyambutnya adalah anak perempuannya sendiri. Yefta merasa tertekan, tetapi ia tetap memenuhi nazarnya. Yefta memang sosok yang punya kualitas yang patut dikagumi. Ia berani, setia, dan tidak ingkar janji. Akan tetapi, dari sikapnya yang naif juga ia belajar bahwa kesetiaan tanpa kehati-hatian dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Yefta harus mengalami kehancuran hati dan merelakan anaknya yang tunggal. Perempuan itu harus mengalami kedukaan dan mengabdikan dirinya tetap gadis sampai mati. Nazar yang diucapkan Yefta memang lahir dari semangat religius, tetapi tidak disertai dengan pertimbangan yang hati-hati. Mungkin ia mengira bahwa nazarnya akan mudah ditepati, bahwa Tuhan akan memberinya kemenangan dan ia akan memberi kurban binatang kepadanya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan menempatkan dirinya ke dalam keharusan untuk mempersembahkan anaknya. Sebelumnya, ia dapat mengirim kata-kata diplomasi yang bijak. Ironisnya, sekarang ia membuat nazar yang berlebihan dan terlalu berani. Yefta melakukan sebuah tindakan yang tragis bukan karena ia lemah imannya, melainkan karena ia terlalu percaya diri dan menjadi buta terhadap konsekuensi dari kata-katanya sendiri kepada Tuhan. Dari hal ini kita belajar bahwa iman yang baik harus disertai dengan kesetiaan yang hati-hati. Pasalnya, jika kita berjanji kepada Tuhan dengan sembarangan, semangat iman kita hanya akan menjadi semangat keagamaan yang kadangkala justru membutakan. Karena itu, sebelum berjanji, pikirkanlah baik-baik apa yang harus Anda lakukan bagi Tuhan untuk menepatinya. Bangsa Israel melalui Yefta baru saja menang atas Bani Amon, akan tetapi alih-alih bersukacita, Yefta langsung dihadapkan pada konflik yang baru, yakni konflik dengan saudara sebangsanya. Setelah mengalahkan Bani Amon, Yefta ditantang oleh suku Efraim. Mereka marah karena mereka menganggap Yefta tidak mengajak mereka ikut berperang. Mereka bahkan mengancam akan membakar Yefta beserta rumahnya. Padahal Yefta sudah mengajak mereka. Ia meminta bantuan mereka, tetapi mereka tidak datang membantu. Ketika kemenangan sudah diraih, mereka malah tidak ikut senang, melainkan merasa iri dan berbalik memerangi Yefta. Oleh karena hal sepele seperti itulah, perang saudara terjadi dan akhirnya memakan korban sebanyak 42.000 jiwa. Dalam hal ini kita belajar bahwa kadangkala kehancuran justru datang dari orang-orang di dekat kita. Kita bisa mengatasi persoalan yang datang dari luar. Akan tetapi, konflik dari dalam kerap kali menggerogoti persatuan dan menyebabkan perpecahan yang tak diinginkan. Orang-orang semacam inilah yang dalam dunia masa kini disebut sebagai toksik. Mereka ingin selalu diingat, diperhatikan, dan dilibatkan dalam semua hal yang menyenangkan, tetapi mereka sendiri suka mengabaikan orang-orang di sekitar mereka. Ketika orang membutuhkan bantuan, mereka menghilang. Sebaliknya, ketika orang berhasil, mereka menjadi iri dan menyalahkan orang lain. Hari ini gereja mungkin bisa mengatasi persoalan yang datang dari luar, seperti ajaran sesat. Kita bisa bertahan, bahkan mungkin menyerang balik. Namun, banyak gereja menjadi rusak dan hancur justru karena anggota jemaat yang toksik. Karena konflik sepele, seperti gosip dan tuduhan yang tidak berdasar, gereja bisa terbelah dari dalam. Sebagai orang percaya, janganlah kita tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Janganlah kita hidup dengan hati yang toksik. Tetapi sebaliknya dengan semangat iman yang senang bersama dengan sesama kita yang senang dan saling menyemangati satu sama lain. Setelah Yefta meninggal, ia digantikan oleh Ebzan, Alon, dan Abdan, 3 tokoh yang namanya dicatat secara sekilas. Ketiga perikop ini hanya mencatat nama mereka, jumlah anak mereka, lamanya mereka memerintah, dan di mana mereka dikuburkan. Oleh karena itu, kepemimpinan mereka tampak biasa saja tanpa ada kisah heroik apapun.
Akan tetapi, setidaknya dalam masa 25 tahun, bangsa Israel hidup dalam kedamaian. Pasalnya, tidak ada konflik atau serangan musuh yang dihadapi. Dan tidak ada juga dosa yang mengakibatkan murka Tuhan menyala-nyala. Kita seringkali mengagumi tokoh-tokoh besar dalam Alkitab seperti Abraham, Musa, dan Daud, akan tetapi para pemimpin biasa seperti Ebzan, Elon, dan Abdon juga dicatat dalam Alkitab. Mereka adalah pemimpin yang tidak heroik, tidak melakukan mukjizat, dan bahkan tidak memimpin pasukan dalam peperangan hebat. Namun, nama mereka tetap dicatat sebagai pemimpin Israel, pemimpin yang dipakai Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang yang luar biasa untuk menjalankan rencananya. Kadang Tuhan memakai orang biasa untuk rencana besarnya. Contohnya adalah ketiga hakim yang sekilas terlihat biasa ini. Sebetulnya, dalam sepanjang catatan Alkitab, Tuhan kerap kali memakai orang biasa untuk pekerjaannya. Ia tidak selalu memilih para pemimpin hebat. Bahkan, murid-murid Tuhan Yesus pun adalah orang-orang biasa. Sampai saat ini pun, Tuhan masih memakai orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak menonjol dan tidak kita kenal namanya. Akan tetapi, bagi Tuhan, mereka tetap berharga dan nama mereka tetap dicatat dalam sejarah umat-Nya. Mungkin kita juga adalah salah satu orang biasa yang sedang atau akan Tuhan pakai. Tidak perlu kita berambisi untuk menjadi orang besar yang dikenal di mana-mana karena sebiasa apapun. Tuhan mengingat semua hal yang kita lakukan bagi-Nya. Simpson adalah hakim yang kisahnya dicatat terakhir. Ia dapat dikatakan sebagai hakim yang spesial. Bukan hanya Simpson adalah hakim yang paling kuat, tetapi juga ia adalah nazir Tuhan seumur hidup yang pertama yang dicatat dalam Alkitab. Lagi-lagi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan sekali lagi juga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh, yakni orang Filistin selama 40 tahun. Dalam masa sukar ini, istri Manoa yang mandul mendapat firman dari malaikat Tuhan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Untuk itu, ia harus menjaga dirinya dengan tidak minum anggur atau minuman keras dan tidak makan apapun yang najis. Juga tidak mencukur kepala anaknya nanti. Sebab anak itu akan menjadi seorang nazir Tuhan, dialah yang akan menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin. Hanya ada 3 nazir seumur hidup dalam Alkitab, yaitu Simpson, Samuel, dan Yohanes Pembaptis. Ketiganya dipakai Tuhan dengan sangat khusus. Simpson adalah hakim yang terkuat, Samuel adalah hakim terakhir yang membawa transisi dari zaman hakim-hakim ke zaman kerajaan, dan Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Mesias. Mereka sudah ditetapkan sebagai nazir sebelum mereka dikandung ibu mereka. Simpson adalah satu-satunya hakim yang Tuhan panggil ketika belum dikandung. Semua hakim lainnya Tuhan panggil ketika mereka telah dewasa. Padahal umat sudah ditindas oleh orang Filistin pada waktu itu. Bahkan pada masa ini umat paling lama ditindas yaitu 40 tahun. Jelas bahwa ketika Tuhan mau memakai seseorang dengan luar biasa, Tuhan tidak terburu-buru. Tuhan mempersiapkan mereka dengan hati-hati. Ibu Simpson, istri Manoa, diberi peringatan untuk menjaga dirinya selama mengandung Simpson. Kita perlu mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terburu-buru dalam mempersiapkan hamba-Nya untuk tugas khusus yang Ia berikan. Untuk itu, kita perlu bersabar apabila Tuhan masih terus membentuk kita sekarang ini. Tuhan dapat memakai siapa saja dan juga cara apapun untuk menggenapi rencananya. Pada nas hari ini kita melihat cara Tuhan yang menarik, yaitu dengan mencari gara-gara. Simpson berkata kepada orang tuanya bahwa ia ingin mengambil seorang perempuan Filistin menjadi istrinya. Tentu saja mereka menegurnya karena ia mau melanggar larangan, yakni mengambil istri dari orang yang tidak bersunat. Namun, ada perkataan yang menarik. Ayah dan ibunya tidak mengetahui bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Ia memang mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Dalam pesta pernikahannya dengan perempuan itu, Simpson memberikan teka-teki yang ia buat sendiri tentang madu yang ia temukan di bangkai singa.
Karena tidak dapat menjawab teka-teki itu, para tamu undangan mengancam istri Simpson, yang kemudian menangis dan merengek-rengek kepada Simpson agar memberitahukan jawaban teka-tekinya itu. Ketika mereka dapat menjawab teka-tekinya, Simpson tahu itu karena istrinya. Akibatnya, dengan roh Tuhan yang menguasainya, ia membunuh 30 orang dan mengambil pakaian kebesaran mereka untuk membayar taruhan. Menariknya yang dikatakan mencari gara-gara dalam ayat 4 bukanlah Simpson melainkan Tuhan. Konteks dalam bahasa aslinya menunjukkan yang dimaksudkan adalah Tuhan. Jadi, Tuhan sendirilah yang mau mencari gara-gara dengan orang Filistin melalui perempuan Timna ini. Gara-gara pernikahan Simpson dengan perempuan Filistin, ladang gandum orang Filistin dibakar habis dan banyak orang Filistin diremukan. Gara-gara roh Tuhan, Simpson dapat melawan balik orang Filistin yang sudah lama menindas orang Israel. Tuhan kita ternyata Tuhan yang bisa dengan sengaja mencari gara-gara untuk menggenapi rencananya. Karena itu, ketika ada orang lain mencari gara-gara dengan kita perlu merenungkannya. Jangan-jangan Tuhan memang sedang mencari gara-gara dengan kita karena ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Termasuk supaya kita bertobat. Sekuat apapun manusia, ia adalah makhluk yang lemah yang harus bergantung pada Tuhan untuk hidup, tidak terkecuali Simpson. Ketika Simpson mengunjungi istrinya, ternyata mertuanya yang berpikir bahwa Simpson sudah marah dan membenci istrinya telah memberikan anak perempuannya itu kepada orang lain. Dalam kekesalannya, Simpson menangkap 300 ekor anjing hutan, mengikat ekor dengan ekor, menaruh obor di antara 2 ekor, menyalakan lalu melepaskannya. Anjing-anjing itu membakar semua gandum dan zaitun orang Filistin. Setelah hal ini diketahui oleh orang Filistin, mereka membakar mertua dan istri Simpson. Lalu, Simpson membalas perbuatan mereka dengan meremukkan mereka. Orang Filistin menyerang dan mendesak orang Yehuda agar menangkap Simpson yang ternyata rela diikat dan diserahkan. Di Lehi, roh Tuhan menguasainya sehingga tali pengikatnya hancur. Dengan tulang rahang keledai, Simpson membantai 1.000 orang Filistin. Namun, Simpson hampir mati kehausan. Ia berseru kepada Tuhan lalu membelah relung batu dan keluarlah air. Sesudah minum, Simpson menjadi segar kembali. Orang Filistin dengan cerdik memanfaatkan orang Yuda untuk menangkap Simpson. Namun, Simpson yang tidak mau membunuh kaum sebangsanya itu rela membiarkan diri diikat orang Yehuda karena ia tahu dengan mudah ia dapat melepaskan talinya. Kehebohan yang terjadi di sini adalah kelanjutan dari gara-gara yang Tuhan cari dengan orang Filistin. Ketika kita berhasil mungkin kita berpikir kita begitu hebat. Tetapi Tuhan ingat bahwa kita ini debu, Dia tahu bahwa sebenarnya kita ini lemah. Karena itu, kita harus ingat bahwa walaupun dalam aspek tertentu kita kuat, tetapi kita juga adalah makhluk yang lemah, yang tidak dapat bertahan hidup jika bukan karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Jadi, janganlah pernah lupa bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk bisa hidup.